Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para hadirin yang sudah menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau proyek pemrosesan teks untuk mata kuliah Sains Data Universitas Negeri Surabaya dari kelas 2023B kelompok 3 dengan saya sendiri Alisa Diana Tabina dengan digit akhir NIM 244. Dengan saya sendiri, Theopan Gerat dengan NIM 227. Saya Raffian Nugraha Saputra dengan NIM akhir 195. Di sini kami mengangkat topik atau isu yaitu analisis respon masyarakat terhadap pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara. Nah, mengapa sih kami memilih Ibu Kota Negara atau IKN sebagai analisis sentimen dalam proyek akhir kami? Karena pemerintah 2 tahun belakang mengusungkan atau mengumumkan bahwa adanya pemindahan ibu kota dari ibu kota lama yaitu Jakarta pindah ke Kalimantan Timur. Dilihat dari grafik belanja infrastruktur pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa grafik pada 2023 sampai 2024 tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, maka terbilang stabil. Dari grafik tersebut, kami menyimpulkan bahwa infrastruktur ini memang teralokasikan dananya dengan baik. Namun, belum dibilang pemerataan infrastruktur tuh nyatanya belum ada. Masih ada daerah-daerah yang terkendala dengan infrastrukturnya. Gini Dari cuma grafik anjing panas tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efektif, mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota yang sangat padat dilihat dari jumlah populasi penduduknya yang sangat banyak, serta mendukung pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, seperti di Pulau Kalimantan itu sendiri. Nah, karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa proyek IKN ini termasuk proyek besar pemerintah, penting untuk bagaimana memahami respon masyarakat dalam rencana pembangunan IKN ini sendiri. Respon masyarakat dapat mencerminkan sejauh mana sih keberhasilan komunikasi pemerintah dan perasaan publik terhadap perubahan besar yang akan terjadi. Oke, untuk tujuan analisis sentimen IKN ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap pembangunan IKN dengan menggunakan aplikasi X. Dalam periode tertentu kita skepnya. Dengan analisis ini, kita dapat memahami bagaimana masyarakat menanggapi rencana ini secara positif, negatif, ataupun netral. Dari analisis sentimen ini diharapkan pemerintah merancang kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih baik, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang harapan dan kekhawatiran masyarakat terkait dengan pembangunan IKN. Oke, jadi metodologinya itu yang pertama kita men-scraping dari aplikasi X atau Twitter zaman dulu. Kami mem-scraping dari 2022, 2023, dan 2024. Data yang digunakan atau yang didapatkan berjumlah 2086 data atau cuitan. Jadi di sini ada metodologi labeling. Jadi kan ada tiga cara dalam labeling ini. Jadi pertama itu adalah labeling manual. Kemudian ada labeling otomatis menggunakan dari namanya teknolog. Kemudian ada labeling feeder. Ini juga ada labeling otomatis. Nah, kemudian tidak didapat di sini ketika menggunakan manual. Netnya ada 29, positif 190, negatif 187.
Kemudian yang menggunakan teks develop itu netralnya 2012, positifnya 105, negatifnya 63. Dan dadar netralnya 2478, positifnya 125, negatifnya 83. Kami menggunakan labeling manual dikarenakan definisinya lebih seimbang, karena untuk labeling otomatis dari logo labelnya LLC tidak sama kata. Jadi kami menggunakan labeling manual. Baik, untuk metodologi pre-processing sendiri itu ada buat scaffolding data, jadi buat membuat si tweet dari orang-orang tersebut yang awalnya dari teks-teks yang kayak bermacam-macam jadi lowercase, untuk huruf alfabetnya sendiri jadi huruf kecil semua. Dan selanjutnya itu ada cleaning text. Jadi cleaning ini ada beberapa bagian, yaitu menghilangkan angka, menghilangkan URL, menghilangkan emoji, menghilangkan tanda baca, karakter, normalisasi, dan juga simbol-simbol. Jadi di cleaning text ini yang awal teksnya itu masih data-data mentah, isinya dihilangin semua untuk proses nantinya melakukan modeling. Dan juga di sini ada slang word, jadi mengubah kata-kata slang menjadi formal yang jadi biasanya di Twitter itu kan bermacam-macam orang men-tweet dengan bahasanya sendiri. Nah, dengan melakukan slang to formal word ini, dia akan mempermudah dalam melakukan modeling nanti. Jadi untuk kamus slang wordnya sendiri itu berasal dari GitHub ya. Jadi dari data orang-orang yang melakukan slang menjadi kata-kata formal. Dan untuk selanjutnya itu tokenisasi. Jadi memisahkan dari awalnya kalimat menjadi kata-kata secara sendiri. Dan juga ada juga stop word. Jadi menghapus kata-kata yang berkonjungsi hubungan seperti yang, atau, dan juga dan. Dan selanjutnya itu ada stemming yang awalnya itu dia kalimat berimbuhan menjadi kalimat baku atau tidak berimbuhan. Dan selanjutnya ini akan melakukan fitur engineer. Lanjut. Baik, untuk metodologi fitur engineer sendiri kita melakukan 2 percobaan, yaitu ada TF-IDF dan juga word2vec. Untuk TF-IDF sendiri adalah metode yang sering digunakan untuk analisis sentimen dalam mengekstrak informasi penting dari teks. Jadi TF-IDF ini dia memisahkan kata-kata dan akan dihitung seberapa banyak kata itu muncul. Dan untuk word2vec sendiri dia metode representasi teks yang mengubah kata-kata menjadi vektor numerik. Jadi word2vec sendiri ini menangkap hubungan kata-kata yang semantik atau similarity-nya sama, hampir mirip. Untuk percobaannya sendiri, TF-IDF menghasilkan akurasi yang baik dibandingkan word2vec, sehingga hanya TF-IDF yang akan dilakukan untuk implementasi atau prediksi kata-kata sentimen terhadap IKN ini. Lanjut. Baik, untuk metodologi modeling word2vec sendiri, jadi data yang kami uji dengan beberapa model dengan menggunakan fitur engineer, word embedding, word2vec dengan data sampelnya yang sudah terlabel berjumlah 586 yang terdiri dari untuk netralnya berjumlah 209, positifnya atau 0 berjumlah 187, dan label negatifnya sendiri atau 0 berjumlah 190. Untuk akurasi tesnya sendiri, naive Bayes itu akurasinya
46%, Random Forest Classifier 60%, KNN 65%, S support vektornya berupa 66%, dan decision tree 55%. Nah, selanjutnya karena yang sudah dijelaskan teman saya tadi bahwasannya TF-IDF ini menghasilkan hasil yang jauh lebih bagus akurasinya. Di sini sama, kami memakai 586 data sentimen yang sudah terlabel dengan labeling manual. Lalu kami modeling menggunakan model klasifikasi, ada naive Bayes multinomial dengan akurasi tes 73,73%, naive Bayes Gauss 61,86%, random forest classifier 79,66%, high gradient boosting 72,88%, SGBoost 79,66%, SVM atau super vector machine 73,73%, decision tree 72,03%, CatBoost 74,58%, like GBM 74,58%, dan yang terakhir algo 5 terbaik sebagai penutup 10 algoritma ini adalah KNN sebesar 83,90%. Dari kesimpulan ini bisa diambil atau bisa ditarik kesimpulan bahwa model KNN ini atau model KNN ini bisa dikatakan sebagai model terbaik dalam analisis sentimen IKN dengan data yang sudah kami dapatkan. Nah, tadi berbicara dengan akurasi tes, di sini kami mencoba untuk akurasi totalnya dengan train dan tes itu berapa sih? Ternyata didapati bahwa akurasinya itu 93,86%, yang terbilang 94%. Bisa dilihat dari evaluasi matriks yang sudah tampil di layar dan confusion matriks yang sudah ada di layar. Dari evaluasi di atas, data yang belum terlabel sebanyak 1.500 sentimen akan ditrain menggunakan model KNN. Jadi kami telah mengumpulkan sebanyak 2086 data yang sudah dijelaskan rekan saya Rafli tadi. Kami mencoba untuk train model dengan 586 data yang sudah kami labeling secara manual. Lalu sisanya ada 1.500 data sentimen yang akan kami modeling otomatis menggunakan model yang sudah kami train menggunakan data yang sudah terlabel. Nah, ternyata dari 2086 data tadi didapati bahwa banyak data yang negatif, lalu positif, lalu disusul oleh data positif di angka di atas 600 data, dan netral ada di angka akan mencapai 400 data. Di sini terlihat bahwa negatif lebih dominan daripada argumen atau sentimen positif dan netral. Nah, selanjutnya di sini kami berinisiatif untuk membagi periode pembangunan IKN menjadi 4 periode. Kami telah mencari sebenarnya tanggal berapa sih pembangunan awal IKN dilakukan. Didapati bahwa pembangunan awal IKN adalah tanggal 15 Februari 2022. Namun dari tanggal tersebut, data yang kami dapatkan sebelum tanggal tersebut untuk mendapatkan label sebelum pembangunan IKN itu sangat sedikit. Maka dari itu, kami memajukan tanggal tersebut menjadi tanggal 15 Agustus 2024 sebagai label sebelum pembangunan IKN dengan total sentimen 289. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2023, kami menginisiasi label tersebut sebagai awal pembangunan IKN. Lalu selanjutnya dari tanggal tersebut, yaitu tanggal 18 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2024 sebagai pembangunan akhir IKN, di mana ada total 1.119 data. Nah, di sini mengapa kita pembangunan akhir IKN? Karena pada tanggal 17 Agustus 2024 dilakukan
dilakukan peresmian ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur dengan diadakannya upacara kemerdekaan Indonesia yang dihadiri oleh presiden dan pemerintah-pemerintah penting. Selanjutnya, setelah tanggal peresmian itu tadi, kami membuat label setelah pembangunan IKN dengan tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan sekarang. Nah, dari hasil pecahan 4 periode tadi didapati bahwa sebelum pembangunan IKN dari sebelum tanggal 17 Agustus 2022 didapati sebanyak 289 sentimen yang didominasi oleh sentimen negatif sebanyak 147 dari 289 responden. Dengan mereka itu kebanyakan berasumsi untuk kata-katanya adalah tolak, terus partai, adil, sejahtera, anggaran. Nah, kami bisa menarik kesimpulan bahwa mereka ini masih bertanya-tanya apakah pembangunan IKN ini tuh bisa membuat masyarakat kedepannya lebih sejahtera atau pembangunan IKN ini bersikap adil atas semua masyarakat, atau juga ada yang mereka menolak secara tegas bahwa adanya pembangunan IKN ini. Ada yang juga meragukan anggaran APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Dari situ ternyata dari setiap 10 orang ada 5 orang nih yang nggak setuju sama pembangunan IKN gitu. Jadi sebelum pembangunan IKN ini ada 5 orang, 5 dari 10 orang belum setuju sama pembangunan IKN. Oke, jadi di sini pembangunan awal IKN dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2023. Jadi kami mendapatkan sentimen negatif sebanyak 296 dari 340 responden, yaitu dengan persentase 87,1%. Sentimen positif 10 dari 340, sentimen netral 34 dari 340 responden. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dari word cloud-nya, mangkrak, proyek gagal, beban anggaran ini paling banyak. Jadi pada saat awal pembangunan IKN ini masyarakat itu mengira bahwa IKN ini belanja anggaran yang gagal gitu, gagal lah proyeknya. Kemudian ada isu-isu mangkrak juga, karena pembangunan IKN ini emang besar juga. Dikarenakan itu masyarakat dari 9 dari 10 orang merasa khawatir tentang pembangunan IKN ini. Next. Oke. Jadi di sini pembangunan akhir IKN dari periode setelah tadi 2023 sampai dengan 17 Agustus 2024. Oke, di sini terdapat 1119 responden atau tweetan. Nah, di sini terdapat sentimen negatif sebanyak 397 dari 1119, kemudian ada sentimen positif 635 dari 1119, kemudian ada sentimen netral 87 dari 1119. Oke, jadi di sini masyarakat Indonesia mulai terbuka pikirannya tentang IKN ini, karena menurutnya IKN sudah luar biasa bagus, kemudian keren banget, dikarenakan pada saat periode ini terdapat presiden yang melaksanakan upacara bendera di IKN ini. Jadi kesimpulan yang didapat, 6 dari 10 orang merasa positif terhadap pembangunan akhir IKN ini, walaupun tetap ada sentimen negatifnya. Oke, jadi setelah pembangunan IKN ini, yaitu setelah periode tadi, kami mendapatkan sentimen negatif sebanyak 99 dari 306 responden, kemudian
sentimen positif sebanyak 55 dari 306 responden. Kemudian ada sentimen netral 152 dari 306 responden. Jadi di sini tuh ada isu-isu lagi, ada isu project mangkrak di sini. Kemudian Jokowi terdapat di sini, Kalimantan Timur. Jadi mungkin di sini tuh masyarakat belum terlalu ngerti tentang IKN ini, maka dapat disimpulkan 5 orang merasa netral atau tidak memiliki pendapat tegas mengenai pembangunan IKN tersebut. Baik, untuk kesimpulan dari analisis sentimen kami, jadi pandangan masyarakat terhadap pembangunan IKN terus berubah seiring waktu. Dari periode awal pembangunan, banyak yang merasa ragu, khawatir, karena IKN ini kan melakukan pemindahan ibu kota. Banyak yang dari sisi masyarakat sendiri itu tidak senang dan ragu akan terrealisasikan ibu kota baru ini. Namun seiring berjalan proyek, semakin banyak masyarakat yang mulai mendukung, terlihat dari meningkatnya sentimen positif di akhir pembangunan ini. Meski begitu, setelah proyek selesai, banyak orang yang memilih bersikap netral. Jadi IKN ini pada masa pembangunan hingga akhirnya kan diiringi dengan masa-masa pilpres. Mungkin dari situ banyak yang beranggapan IKN ini bakal ada yang mangkrak, ada yang positif bahwa IKN ini akan maju dan juga di sisi netral itu sendiri. Namun hal ini mungkin menunjukkan bahwa mereka masih menunggu dan melihat hasil nyata dari pembangunan ini sebelum memberikan penilaian lebih lanjut. Baik, untuk sarannya sendiri, untuk meningkatkan dukungan publik, pemerintah dapat memperkuat komunikasi terkait manfaat pembangunan IKN, serta memperlihatkan dampak positif secara lebih dan transparan kepada masyarakat. Jadi, dari pemerintah sendiri harus lebih terbuka lagi terhadap masyarakat, agar masyarakat tidak berpikir buruk terhadap IKN itu sendiri. Mungkin itu dari saran dan kesimpulan kami. Dan juga akhirnya kami telah mengakhiri presentasi analisis sentimen kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.